Halo guys, kembali lagi di channel Jalan Film. Nah, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita Sonic yang kedua. Jika kalian belum nonton yang pertama, silahkan menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Film ini menceritakan kembalinya Robotnik, atau kita kenal dengan Dr. Eggman yang terjebak di planet jamur. Ia bersama pasukannya yang bernama Nickel yang ingin mengambil batu Master Emerald. Master Emerald itu sendiri mempunyai kekuatan super yang bisa membangun dan menghancurkan peradaban di bumi. Atas hal ini, Sonic pun mencari strategi agar bisa mengagalkan rencana Dr. Eggman. Strategi yang dilakukan oleh Sonic ialah bekerja sama dengan sahabatnya yang bernama Tail. Kemudian bersama dengan Tail, Sonic memulai perjalanannya untuk menemukan Master Emerald. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah planet jamur. Terlihat Dr. Eggman waktu itu terjebak selama 243 hari. Ia berencana keluar dari tempat itu hingga berbagai cara ia lakukan. Saat itu Dr. Eggman membuat mesin pemancar dengan satu helai bulu Sonic agar ia dapat kembali lagi ke bumi. Dan di tempat ini Dr. Eggman langsung menembaknya ke luar angkasa, berharap ia akan mendapatkan pertolongan. Akibat ledakan tersebut, Dr. Eggman malah pingsan. Di sela-sela ia pingsan, tiba-tiba muncul 3 makhluk galaksi lain yang keluar dari cincin portal tersebut. Diketahui mereka datang ke tempat ini akibat sinyal pemancar yang diluncurkan oleh Dr. Eggman, yang membuatnya sinyal tersebut terlacak oleh mereka. Saat itu juga ketiga makhluk tersebut menghampiri Dr. Eggman. Tapi tiba-tiba ketiga makhluk itu malah terkena jebakan yang membuat mereka terlempar jauh. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Eggman langsung bergegas untuk berlari. Namun saat itu malah dihadang oleh Nickel. Lalu Nickel menanyakan, dari mana kau mendapatkan duri itu? Dr. Eggman pun menjawab, dari si lendak biru yang mengancam planet bumi. Dan ia dengan senang hati akan menunjukkan jalannya. Di tempat lain di sebuah kota sedang terjadi perampokan bank. Terlihat para perampok itu sedang saling kejar-kejaran. Melihat kejadian itu, Sonic bergegas membantu polisi itu dengan kekuatan super Sonicnya. Saat itu juga Sonic masuk ke mobil para perampok itu lalu menghajarnya, sembari mengambil alih setirnya yang membuat semuanya uang berhamburan. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul sebuah bom. Beruntungnya Sonic berhasil membuang bom tersebut. Namun saat itu masih ada bom yang tertinggal dan Sonic tak sengaja membuangnya ke solokan jalan. Melihat mobil itu remnya blong, Sonic bergegas untuk membongkar semua mobil tersebut menggunakan bornya, sebelum ia menabrak sebuah toko yang ada di depannya. Setelah mobil itu berhenti, tiba-tiba pipa solokannya yang tadi dilempari bom meledak yang membuat air itu seperti air mancur. Keesokan harinya, saat itu Sonic ikut memancing bersama Tom di sebuah danau. Sonic nampaknya sangat kelelahan setelah kejadian semalam. Sonic pun lalu terjatuh ke sungai. Melihat Sonic yang gak biasanya, Tom pun sudah mengetahuinya karena semalam ia tidak ada di rumah. Saat Tom mau memberikan komik baru, yang ada malah robot buatan Sonic. Sebenarnya Tom pun mengetahui yang membuat kekacauan semalam di sebuah kota adalah Sonic. Namun di sini Sonic bersikeras jika ia sudah menghentikan perampok itu dan aku adalah pahlawan. Lalu Tom pun menjelaskan, sebagai pahlawan seharusnya bersikap dewasa. Tom menganggap Sonic masih kecil. Suatu saat nanti kekuatan itu akan dibutuhkan ke semua orang. Lalu Sonic pun mengerti apa yang dikatakan oleh Tom. Setelah selesai memancing, Tom pun kembali ke rumah dan berencana pergi liburan bersama istrinya untuk menghadiri pernikahan kakaknya Maddie, yaitu Rachel. Tak mau memakan waktu lama, dibuatkanlah cincin portal oleh Sonic untuk menuju ke pesta pernikahan Rachel. Dan Sonic memilih tidak ikut dan akan menjaga rumah bersama anjing kesayangannya. Lalu Sonic memberikan cincin portal tersebut jika Tom ingin pulang dengan cepat. Saat itu juga Sonic langsung merayakan hari kebebasan dan berpesta karena di rumah tidak ada siapa-siapa. Di tempat lain muncul seekor landak kuning yang bernama Tail. Kedatangan Tail ke bumi untuk mencari keberadaan Sonic dengan menggunakan radar miliknya. Tak lama kemudian, Tom pun menelpon lewat video call untuk melihat keadaan di rumah. Sonic yang panik langsung membereskan rumahnya agar terlihat rapi. Dalam percakapan itu, Sonic mengatakan agar Tom menikmati liburan tersebut tanpa memikirkan keadaan di rumah. Mendengar itu ada benarnya juga, karena menurut Tom, Sonic memang benar. Tapi ia berpesan selama ia liburan jangan sampai ada kekacauan yang dibuatnya.
Setelah percakapan selesai, Sonic lanjut menonton TV bersama Oji, anjing kesayangannya Tom. Namun tiba-tiba listrik di rumah padam. Sonic mendengar suara di luar rumah. Ia menyangka itu adalah pengantar pizza. Tapi tiba-tiba itu adalah Dr. Eggman yang kembali lagi setelah terjebak di planet jamur. Melihat Sonic sangat terancam, kemudian Sonic mencoba mengajarnya. Namun dihadang oleh Knuckles dan langsung memukul Sonic. Kemudian Knuckles menantang Sonic untuk baku hantam. Namun di sini Sonic kalah karena kekuatan Knuckles bukanlah tandingannya. Here it comes. I was expecting more and unworthy. Dan di sini Knuckles berkata, sudah takdirnya melawan orang yang sudah mengambil kekuatan tertinggi leluhurnya. Mendengar kata-kata itu, Sonic pun bingung dan tidak tahu apa maksudnya. Mungkin ia salah orang. Saat Knuckles akan menghajarnya, disitulah Tails sang penyelamat datang dan langsung menabrak Knuckles dengan mobil polisinya. Melihat Knuckles terkapar lemas, Sonic langsung masuk ke mobil untuk melarikan diri dari Knuckles. Namun di sini Knuckles terus mengejarnya. Di mobil Tails menjelaskan tentang Knuckles, jika ia adalah pejuang berbahaya di galaksi. Ia terobsesi untuk mendapatkan batu emerald untuk menguasai galaksi. Jadi dia mengira Sonic lah pemegang kunci tersebut. Tak lama kemudian, Knuckles mencoba menghancurkan mobil tersebut. Namun dengan pintarnya, Tails mengarahkan mobilnya ke jurang, hingga Knuckles pun terjatuh. Beruntungnya, Tails langsung sigap menolong Sonic dengan membawanya terbang menggunakan ekornya. Dan di sini Dr. Eggman nampak kesal. Ia mencoba mengirim pesan ke anak buahnya, yaitu Agent Stone. Setelah pesannya terkirim, Agent Stone nampak senang karena Dr. Eggman telah kembali. Dan di sini Agent Stone langsung mengirimkan peralatan canggihnya yang berada di luar angkasa, seperti jaket kebanggaannya serta drone-drone kecil lainnya. Melihat Knuckles yang berada di bawah jurang, ia pun menghampiri untuk membantunya naik ke atas dan membuat kesepakatan bersama. Eggman akan membantu mencari dan menemukan batu emerald itu untuk diberikan kepadanya. Dan Eggman meminta satu permintaan untuk menghancurkan Sonic dengan batu emerald tersebut. Dan mereka pun bersalaman. Di sisi lain, Sonic dan Tails bersembunyi di markas Wed, membuka peta yang diberikan oleh Longclaw waktu itu. Sonic tidak begitu tahu arti simbol yang ada di petanya. Kemudian cahaya biru keluar dari peta tersebut. Tak disangka itu adalah rekaman Longclaw dalam bentuk hologram. Ia menjelaskan kalau Sonic harus menjaga sebuah permata yang bernama Master Emerald dan melindunginya dari orang-orang jahat. Diketahui Master Emerald itu adalah sebuah permata yang bisa memberikan kekuatan super bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya. Nah, jadi Knuckles selama ini mengincar Sonic karena Sonic memiliki peta tempat Master Emerald tersembunyi. Ia berpikir kalau dahulu kala Longclaw dan pasukannya telah membunuh semua keluarganya dan penduduk suku Resident, sehingga ia pun ingin balas dendam dengan mendapatkan Master Emerald dan membunuh Sonic serta ingin menguasai galaksi. Saat itu juga Sonic dan Tails bergegas pergi mencari keberadaan Master Emerald dengan memanfaatkan cincin portal agar lebih cepat dalam perjalanannya. Dan sampailah mereka di sebuah tempat yang dipenuhi badai salju. Terlihat Sonic dan Tails mengalami kesulitan karena badai yang begitu kencang. Mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah restoran. Biar identitasnya tidak ketahuan, ia pun merubah penampilannya agar orang-orang di sana menerimanya. Setelah ia masuk ke dalam, mereka disambut semua orang yang menakutkan. Saat itu Sonic dan Tails memesan makanan dan duduk sambil bercerita. Tails mengatakan kalau ia sangat mengagumi kekuatan Sonic saat ia berada di lapangan baseball. Kekuatannya memancarkan energi yang begitu besar, maka dari itu tujuan Tails kesini mencari keberadaan Sonic untuk membantunya karena mengetahui Knuckles mencari keberadaannya. Jadi Tails gak tinggal diam dan langsung menyusul ke bumi. Saat makanannya tiba, ternyata yang ia pesan salah. Tails mencoba menerjemahkan pakai alat canggihnya. Namun alat itu tiba-tiba error dan menerjemahkan kata-kata lain. Mendengar hal itu, orang-orang di sana curiga dan langsung membuka identitas mereka berdua dan berniat membakarnya. Saat akan melemparkan mereka, tiba-tiba Tails mengatakan sesuatu, entah apa yang membuat orang-orang terdiam dan kaget. Isi suara itu ternyata berisi sebuah tantangan, di mana tantangan itu adalah sebuah dance. Jadi menurut warga di sana, jika ada sesuatu masalah, orang itu menantang sampai menang dan dia akan selamat. Dan jika ia kalah, mereka akan membunuhnya. Dan mereka pun saling beradu dance.
Terlihat Sonic saat itu memenangkan pertandingan dance dan membuat semua orang di sana kagum. Keesokan harinya, Sonic dan Tails melanjutkan perjalanannya sesuai koordinat yang berada di peta tersebut. Sesampai di sebuah lokasi, mereka pun menemukan sebuah gerbang burung hantu yang terdapat simbol. Lalu Tails menerjemahkan simbol itu. Dahulu kala, prajurit Echidna mendapatkan ketujuh Master Emerald untuk dijadikan senjata terkuat mereka. Dan tersisa satu prajurit yang memegang Master Emerald yang membuatnya menjadi kuat. Kemudian pasukan burung hantu berebut kembali Master Emerald dan bersumpah akan menjaganya dari kejahatan. Seperti itulah awal mula pertarungan antara pasukan Echidna dan burung hantu. Tak lama kemudian mereka pun menemukan patung burung hantu dan Sonic mencocokkan simbol tersebut. Tiba-tiba patung itu mengeluarkan cahaya hijau yang ternyata mengeluarkan kompas dari tubuhnya. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan kompas tersebut, tapi tiba-tiba di atas sudah ada Dr. Eggman dan pasukan Ron Mini-nya. Tak hanya itu, Knuckles pun juga ikut untuk mengambil kompas yang berada di tangan Sonic. Dan di sini Sonic pun melawan dan mengembalikan serangan tersebut. Sampai akhirnya Sonic pun tak bisa menghindari serangan itu. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk keluar. Sonic yang diserang habis-habisan mampu mengalahkannya dengan bola salju menggunakan kekuatan Super Sonic. Oh, so you wanna play? That's new. Whoa! We are talking style and punch. Oh, great. Namun di sini Sonic terkena serangan Knuckles yang membuat ring portalnya terjatuh. Beruntungnya Sonic selamat dan berusaha naik ke atas. Saat Sonic berhasil naik, Knuckles mengatakan dirinya akan membalas dendam karena segalanya hilang karena Sonic. Knuckles bercerita saat itu ras Knuckles ingin merebut Master Emerald. Namun karena Knuckles masih anak-anak belum saatnya ikut. Ayahnya menyuruh untuk tinggal di rumah saja. Sayangnya setelah itu Knuckles tidak melihat lagi keluarganya. Lalu Sonic pun juga bercerita yang sama. Saat itu Longclaw melindungi dan mengorbankan dirinya supaya Sonic bisa selamat. Sonic juga merasa kehilangan terlihat dari raut wajahnya. Tiba-tiba Tails datang dan memborgol Knuckles. Kemudian kompasnya diberikan kepada Tails. Namun belum sempat menangkapnya, Dr. Eggman lebih cepat mengambil kompas tersebut dan menembak Tails dengan roket hingga tak sadarkan diri. Karena melihat esnya runtuh, Sonic harus berselancar selama mungkin dan menelpon Tom untuk membuat portal ring untuknya. Saat itu Tom mencoba melemparkan cincinnya, namun gagal. Ternyata ringnya telah tertukar dengan cincin pernikahan Rachel. Terpaksa Tom memukul Randall dan langsung menggunakan ring portal. Sonic dan Tails pun lalu keluar. Saat ingin menjelaskan apa yang terjadi, Sonic malah ditangkap oleh para agen rahasia. Semua orang yang hadir ternyata agen rahasia, yang membuat Rachel marah karena Randall tidak ikhlas untuk menikahinya. Ternyata hal itu dilakukan untuk menjalankan misi rahasia, yaitu menangkap Sonic. Ketua operasi mengira jika Sonic adalah alien yang akan menghancurkan bumi. Mendengar hal itu, Medi menjelaskan dan memberitahu ketua itu bahwa Dr. Eggman telah kembali ke bumi dan hanya Soniclah yang dapat mengalahkannya. Tapi ketua operasi itu malah menghiraukannya dan tetap membawa Sonic, Tails, dan Tom. Kemudian Medi dan Rachel tak sengaja menemukan tasnya si Tails dan berencana akan membebaskan Tom dengan alat-alat dari tas tersebut. Tak menunggu waktu lama, Medi pun dapat melumpuhkan satu persatu penjaga itu menggunakan tembakan laser. Sementara itu, Rachel yang sudah sakit hati karena telah dibohongi atas pertinggahan mereka, menghampiri Randall menggunakan bajai. Medi yang berhasil pun langsung menyelamatkan mereka. Di tempat lain, tepatnya di tepi pantai, Knuckles dan Robotnik telah berhasil menemukan keberadaan Master Emerald menggunakan kompas itu. Sonic yang melihat itu pun pergi sendiri menggunakan kekuatan Super Sonicnya dan menitipkan Tails karena ia tidak mau melibatkan dia. I gotta go. Sesampainya di sebuah pulau, Sonic langsung masuk ke labirin dan melihat sebuah kuil tempat Master Emerald berada. Sementara itu, Dr. Eggman dan Knuckles masih berlari menghindari jebakan-jebakan yang ada di kuil tersebut.
yang akhirnya mereka pun berhasil berkat alat canggihnya. Di sisi lain, Sonic pun dengan kecepatan supersoniknya tidak mau kalah, hingga akhirnya ia sampai memotong jalan dari atas ke bawah dan tak sengaja bertemu langsung dengan Dr. Eggman dan Nickel. Di sana mereka langsung baku hantam yang sangat sengit. Di sela-sela pertarungan mereka, Eggman memanfaatkan momen itu dan berhasil mengambil Master Emerald untuk dirinya sendiri. Melihat itu, Nickel sangat marah. Ternyata ia telah diprank oleh Dr. Eggman, yang mana ia sebenarnya dari awal sudah berencana mengincar Master Emerald untuk menambahkan kekuatannya. Chaos is. Dan saat itulah labirin runtuh dan tenggelam bersama lautan. Nickel yang terkena reruntuhan sampai-sampai ia tenggelam. Sonic yang merasa kasihan pun membantunya keluar, dan sebaliknya saat Sonic akan tenggelam, ia dibantu naik ke daratan oleh Nickel. Save me. Don't talk to me. What? Sorrow. Why did you say? Setelah sampai di daratan, Sonic mengatakan jika ia tidak bisa membiarkan Nickel mati, karena menjadi seorang pahlawan bukanlah tentang dirinya sendiri, namun tentang orang lain. Di sini Sonic mengajak Nickel bekerja sama untuk mengalahkan Dr. Eggman menggunakan Master Emerald. Tiba-tiba datanglah Tail menggunakan helikopter setelah ia sadar dari pingsannya. Di tempat lain, Wade menemukan ruang rahasia Robotnik dan menyandra agen Stone dan menginterogasinya. Namun saat diinterogasinya, tiba-tiba Dr. Eggman datang dengan penampilan yang unik, serta bisa melakukan berpindah tempat hanya dengan satu kedipan mata saja. Sementara itu, di luar terlihat para tentara dengan pasukan khusus yang mengepung tempat tersebut, dan disusul oleh ketua yang kali ini dia bekerja sama dengan Tom dan Maddie. Kemudian, Eggman keluar dari ruangan rahasia itu dan menarik semua benda yang ada di sana untuk dijadikan robot. Tak lama, Sonic dan yang lainnya tiba di tempat itu dan mengatur strategi serta berbagai tugas. Saat itu, Sonic memancing robot itu. Sementara Nickel dan Tail akan mencoba masuk ke dalam robot itu untuk menghentikannya. Dan ternyata rencana mereka pun berhasil. Disusul Nickel dan Tail yang berhasil membobol robot itu. Nickel langsung mengeluarkan Master Emerald dari tubuh Eggman. Karena Eggman sudah berjuang habis-habisan, ia pun tidak menyerah dan menggunakan daya secara manual. Saat ingin menginjak Sonic, Sonic berhasil mendapatkan Master Emerald dan dibawa oleh Tom dan Maddie. Tapi apesnya, mobil yang ditumpangi terpental yang membuat batu Master Emerald hancur. Melihat sudah tak ada lagi harapan, robot Eggman pun berniat menginjaknya lagi. Namun tiba-tiba pecahan batu tersebut menyatu ke dalam tubuh Sonic. Alhasil cahaya kuning tiba-tiba keluar dari kaki itu, yang ternyata itu adalah Sonic dengan tampilan yang sangat epik. Dan Sonic pun langsung menyelamatkan Maddie dan Tom dari injakan robot itu. Dengan kekuatan barunya itu, Sonic langsung menyerang dan memotong kepala robot itu. Over, Eggman. These things. Hingga akhirnya robot itu pun hancur lebur. Dan Sonic lalu mengembalikan batu Master Emerald di tubuhnya. Karena bagi Sonic itu adalah tampilan yang sangat tidak cocok bagi dirinya. Kemudian Nickel saat itu memperbaiki batu Emerald dan menyatukan kembali secara utuh. Nah, di sini Nickel dan Tail memutuskan untuk melindungi Master Emerald dari orang-orang jahat. Dan mereka bersumpah akan menjaga planet bumi dari ancaman dari galaksi lain. Dan film pun tamat. A secret research facility. It was a black. Project Shadow.